الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأهزم الأحزاب وحده. بعد فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa lalu sudah kita tinggalkan, karena hari ini dan seterusnya, disadari atau bukan, sebagai tonggak kemajuan Islam, sebagai tonggak bahwa kita sebagai umat Islam harus jauh lebih baik daripada yang kemarin. Maka momentum itu dijadikan sebagai tahun baru Hijriah, membuat kita sebagai seorang yang beriman teruji, membuat kita sebagai orang yang masih hidup saat ini menikmati masa-masa yang sudah lampau. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena bukan hanya sekedar tahun baru, melainkan hari ini adalah hari yang baru bagi kita. Setelah kita diwafatkan sejenak oleh Allah Subhanahu wa taala tadi malam, maka konsekuensinya adalah hari ini, ya Allah, setelah kau ganti dan kau putarkan masa-masa itu menjadi masa yang terbaik bagiku, aku berjanji ya Allah, aku akan menjadi orang yang lebih baik seterusnya daripada hari-hari yang sudah aku lalui kemarin. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sudah berapa banyak yang kita tinggalkan. Bukan hanya sekedar habisnya uang yang kita habiskan, usia juga kita sudah habiskan. Kita torehkan aktivitas kita di atas muka bumi ini. Sudahkah kita menorehkan tinta emas di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Atau justru sebaliknya, kita menjadi orang-orang yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa demikian? Karena sudah kita lalui dan kita saksikan berapa banyak sejarah orang-orang terdahulu yang notabene adalah hebat dari segi finansialnya, dari segi bangunannya, dari segi hartanya sekalipun, tetapi justru dia menorehkan cerita yang buruk di kemudian hari. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita melihat kaum Samud, wa ila Samud akhahum salihah. Ingatkah kita semua dengan kaum Samud yang diutusnya Nabi Saleh, di mana dulu Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, jangankan semen, batu yang ada di pergunungan pun dipahatnya. Tapi itu tidak membuat kaum Samud ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan habiskan. Dan Allah habiskan sehabis-habisnya, tinggal ceritanya saja. Wa ila adin akhahum huda. Apakah kita juga pernah melihat, menyaksikan dan mendengarkan cerita kaum Hud yang diutusnya, kaum Ad yang diutusnya adalah kaum Nabi Hud? Apa kurang mereka memiliki postur yang sangat kuat, tinggi badannya, tetapi karena dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, diutusnya Nabi, diutusnya Rasul, tapi tidak membuat mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Allah hancurkan sehancur-hancurnya, akan menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Lalu hari ini hadirin, kita yang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di akhir zaman, apa yang sudah kita torehkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama kita ini? Maka jangan sampai kita hidup terbelenggu seperti harimau. Harimau dia hanya menghiasi tubuhnya, karena harimau hanya memiliki belang. Belangnya itu dipamerkan ke seluruh penghuni hutan. Kalau ada manusia seperti harimau yang ada hidupnya
diberikan tahun baru oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya untuk memamer-mamerkan kehidupannya. Tapi ingat, harimau mati hanya meninggalkan belang. Gak ada namanya harimau lagi. Belangnya yang diburu, tapi ceritanya tidak akan pernah dikenang oleh orang. Kita lihat juga dengan gajah, dengan kekuatan fisiknya, dengan gadingnya yang sangat mahal, yang sangat diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Adakah orang hidup seperti gajah yang hanya menang sendiri, menginjak sana menginjak sini, semua yang dianggapnya lemah, aku yang paling hebat, aku yang paling berkuasa di sini. Kalau ada orang yang seperti itu di tahun baru ini, segeralah bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nama gajah itu akan hilang. Yang diburu adalah gadingnya. Tidak akan ada membekas lagi nama gajah. Lalu manusia, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala fisik yang indah ini. Bukan hanya untuk melukai orang, bukan hanya untuk menghiasi diri kita, memamerkan semua apa yang kita miliki. Tetapi manusia akan pergi dan meninggalkan semua yang dimilikinya. Yang dikenal adalah namanya. Kalau harimau meninggalkan belang, kalau gajah meninggalkan gading, lantas manusia meninggalkan apa? Maka budi yang baik akan selalu dikenang, maka perbuatan yang jahat akan selalu dikecam. Ingat, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya momentum tahun baru ini membuat kita sadar apa yang Allah ingatkan dari dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 115-nya. Afa hasibtum anna khalaqnakum abasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei kalian, apakah aku memberikan kamu kehidupan ini hanya cukup untuk main-main saja?" Ini peringatan bagi Allah Subhanahu wa taala, wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kehidupan ini tidak akan pernah kembali? Kamu akan hidup selama-lamanya, kata Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo hadirin, momentum tahun baru ini selain introspeksi diri kita dari pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lampau, maka hari ini kita bisa menyaksikan dunia ini karena fadl ya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa melihat, maka jangan jadikan hidup ini kita untuk main-main. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Apa artinya? Banyak orang yang sekali dengan tertipu dengan permainan dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi lalai bahwa semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai menikmati harta yang dikumpulkannya itu, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ingin kembali, ya Allah, aku ingin hidup kembali ya Allah, sedetik saja agar aku berinfak, agar aku bersedekah. Dan itu tidak akan pernah mungkin terjadi kalau sudah ajalnya sudah sampai, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang memiliki paras yang ganteng, paras yang cantik, kehidupan yang sangat mewah, tetapi pada hakikatnya semua itu lalai digunakan. Dia lebih menyombongkan dirinya terhadap manusia yang lain. Dia tidak tahu bahwa kulit yang kencang ini lambat laun akan mengalami keriputan. Mata yang tajam ini pun akan menjadi semakin redup, entah rabun atau min. Kekuatan pun semakin lemah. Itu artinya Allah ingatkan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apa yang harus kita perbuat? Maka rujukannya adalah Al-Quran. Allah sudah ingatkan, kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, kuntum khaira ummah, yang kata Al-Quran itu surah Al-Imran ayat 140-nya, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Hai kalian, jika kalian ingin seakan-akan Allah mengingatkan kepada kita, aku telah berikan tahun baru, aku putarkan hari itu berganti terus, aku berikan kau segalanya, tetapi hari ini kamu belum cukup baik di hadapanku. Maka baru benang merahnya adalah kita harus menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
ta'muruna bil ma'ruf. Artinya kita hari ini hadirin, jangan sampai kita biarkan saudara-saudara kita hanyut dengan kondisi saat ini. Kita sekarang ini kan diajarkan untuk saling egois. Mengapa saya katakan demikian? Karena di antara kita sudah disekat, di antara kita sudah mulai dibatasi, pergerakan kita sudah mulai dikurangin. Maka sedikit sekali silaturahminya, sedikit sekali tolong menolongnya, sedikit sekali tutur sapanya. Bahkan jangan bukan hanya sekedar ngomong saja, jabat tangan saja kita sudah mulai dibatasi. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka apa yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tahun baru ini? Maka tidak ada lain, tidak bukan ada, teruslah berbuat baik dan mengajak kebaikan terhadap orang lain. Wa tanhauna 'anil munkar. Maka di antara keselubungan itu, diam-diam maka kita melihat anak-anak kita sudah mulai bebas, kita cegah. Tempat-tempat terselubung, hiburan-hiburan malam sudah mulai kita merebah, dan kita mulai kencangkan lagi dakwahnya untuk tidak berbuat maksiat. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Telah diputarkan hari-hari itu berganti di antara kita semua, kita menyaksikan. Maka Allah Subhanahu wa taala inginkan liya'lamal ladzina amanu, supaya kita semakin beriman dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, saya ingin masjid ini tetap selalu terbuka. Saya ingin jamaah terus selalu ada. Ketika seruan azan sudah mulai memanggil ke penjuru rumah kita masing-masing, maka jangan sampai anak-anak kita sudah kurang belajarnya, anak-anak kita sudah kurang ngajinya, kita sebagai orang tua sudah semakin kurang solatnya. Maka apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mari kita di momentum tahun baru ini 1443 Hijriah mengajak kepada kaum muslimin untuk semakin semangat kembali sebagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Tidak lain tidak bukan adalah untuk mencapai kegemilangan Islam. Dan kita hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perumahan yang serba lengkap, serba damai. Maka teruslah menegakkan tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gemar mengaji, salat berjamaah, dan tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.